tadi kan kita udah bahas ya mengenai tabel kontrol baca Quran. Nah, sekarang kita akan bahas nih eh, mengenai tabel halangan. Halangan apa aja sih yang dapat menghambat target-target kita dalam menghatamkan Quran selama sebulan di bulan puasa ini, gitu ya. Nah, dalam 30 hari berjalan ke depan itu kan biasanya ada aja ya halangannya ya untuk kita mencapai bisa menyelesaikan target-target kita. Di antaranya bisa buka puasa bersama, kerja, mungkin buka puasa bersama dengan teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah, kantor, bahkan yang udah menikah pun buka puasa di rumah orang tua misalnya, rumah mertua gitu, atau buka puasa sama istri sama keluarga di luar. Nah, itu kan akan menghambat kita dalam menyelesaikan target kita karena kegiatan-kegiatan tadi itu akan memotong waktu kita kan, di mana tadi kita udah setting nih ya. Misalkan maghrib, sebelum maghrib satu lembar, setelah maghrib satu lembar. Kemudian isya sebelumnya satu lembar, setelahnya satu lembar. Otomatis kalau kita buka puasa bersama, ini nih waktu-waktu yang krusial ini, maghrib dan isya kita nggak akan bisa baca nih. Sehingga terganggu jadinya gitu kan. Yang jadi berkurang otomatis ini 0000 semua. Nah, makanya dengan adanya tabel ini kita bisa memanage kapan sih kira-kira kita akan mengalami halangan-halangan tadi gitu. Misalnya tanggal 12 nih atau puasa ke-12 misalkan hari ke-12 kita ada buka puasa bersama nih. Nah, ini bisa kita tandain nih. Sebelum hal itu terjadi kita bisa uh, cegah gitu ya. Maghrib nih misalnya pasti di sini 0 kan, 0. Kemungkinan besar ya kita prediksi 0 gitu karena kita nggak bisa baca. Nah, kita bisa backup nih waktu kita yang hilang di sini kita nggak bisa baca, kita bisa backup. Jadi di sini kita misalkan di hari ke-10 puasa di sini 0 ya tadi ya, hari ke-12, hari ke-10 puasa kita tambah lagi jadi 2. Nah, ini tambah lagi jadi 2, ini jadi 2, ini jadi 2. Nah, sehingga totalnya kita tetap 300 lembar dalam satu kali gitu ya. Nah, itu. Makanya kita tujuannya dengan tabel ini kita bisa memprediksi hal-hal apa saja sih, halangan-halangan apa saja yang bisa menghambat target-target kita dalam menyelesaikan bacaan Quran kita dalam satu bulan gitu ya. Nah, biasanya nih saya masukkan di sini halangan-halangan itu buka puasa ya, buka puasa bersama. Kalau saya prinsipnya adalah ketika saya udah punya target, semaksimal mungkin saya bisa menghandle gitu, semaksimal mungkin saya bisa menahan kemauan-kemauan yang di luar uh, atau kemauan-kemauan yang bisa menghambat target saya selesai. Contohnya misalkan buka puasa bersama, itu pasti banyak dari SD ngajakin, SMP teman SMP ngajakin, teman SMA ngajakin, teman kuliah ngajakin, belum nanti di kantor, belum nanti orang tua, mertua bagi yang udah nikah gitu, yang belum nikah ya sabar dulu ya, belum baca Quran dulu malah enak, waktunya banyak. Terus nanti belum lagi istri atau keluarga ngajak buka di luar. Nah, itu kan perlu kita maintain tuh. Kira-kira mana sih yang bisa kita laksanakan, mana yang nggak perlu kita laksanakan. Misalkan teman SD, SMP, SMA nggak usah lah gitu. Teman kuliah nggak usah lah gitu. Karena sekarang kita misalkan sibuk kerja, kalau kita kerja ya, terus kita sibuk kerja ya sudah kita ambil aja buka puasa aja bersama dengan teman-teman kantor. Karena kan nggak mungkin dong kita tinggalin gitu. Karena ini acara kantor yang kita kerja di situ. Kemudian orang tua atau mertua atau keluarga. Hal-hal cukup seminimal mungkin gitu. Kita nggak perlu uh, totalitas banget untuk buka puasa semuanya diturutin. Sehingga itu akan mengganggu waktu kita untuk menyelesaikan target bacaan Quran tadi gitu. Nah, kalau saya ini saya masukin maksimal banget di 3. Teman-teman bisa setting sendiri ya kalau misalkan teman-teman kuliah ya sudah misalkan sama teman kuliah sama teman SMP SMA nggak perlu gitu, misalkan teman-teman SMA ya udah sama teman SMP SD nggak perlu gitu. Jadi ya seminimal mungkin kalau bisa gitu ya. Nah, contohnya nih, saya di rumah mertua misalnya, otomatis kan waktu saya akan terpotong maghrib sama isya. Nah, maghrib sama isya ini kan maghrib saya baca 2 lembar, kemudian isya Isya juga baca 2 lembar lagi.
otomatis kan 4 lembar. Nah, di sini 4 lembar. Kita akan kehilangan 4 lembar karena waktu kita tadi buat buka puasa bersama. Nah, kemudian di rumah orang tua sama juga. Misalkan katakan di sini. Sini 2 lembar saya kehilangan. Tambah lagi isanya 2 lembar lagi kehilangan. Otomatis kehilangan 4 lembar. Udah 8 lembar sama yang tadi. Terus di kantor. Katakan di kantor masih sedikit fleksibel. Sebelum maghrib bisa baca. Tapi setelahnya nggak bisa. Sama isya dan sebelumnya dan setelahnya juga nggak bisa. Jadi 3 lembar. Jadi totalnya 11 lembar. Nah 11 lembar ini setara dengan berapa sih? Gitu. 11 lembar itu sama dengan setara dengan 1,1 juz. Ini salah ya. Nah, ini sama dengan 1,1 juz. Jadi, teman-teman akan kehilangan 1 juz 1 lembar gitu. Padahal tadinya target teman-teman tuh baca 300 lembar. Dikurangi karena ada halangan, jadinya hanya 289 lembar. Gitu. 289 lembar sehingga teman-teman nggak hatam nih, nggak selesai bacaannya nih. Ini belum selesai nih, dikit lagi, sayang banget 1 juz lagi gitu, masih juz 29 gitu. Karena masih 1 juz lagi baru selesai, jadi kan masih juz 29. Nah, maka itu halangan-halangan ini perlu diprediksi nih dari sekarang dengan adanya tabel-tabel ini gitu. Nah, kira-kira teman-teman halangan apa aja sih yang bisa menghambat nanti teman-teman dalam menyelesaikan bacaan Quran. Nah, tabel ini tidak hanya bisa dipakai ketika bulan puasa, tapi bisa juga dipakai di luar bulan puasa gitu. Misalkan dalam setahun mau hatam berapa kali, atau dalam sebulan di luar bulan puasa mau hatam berapa kali, atau beberapa bulan hatam berapa kali gitu. Nah, kemudian selain tabel halangan tadi, ada juga tabel tempo bacaan. Nah, di sini biasanya ya, sebetulnya bacaan Quran tartil itu kan, bacaan Quran itu kan harus tartil ya. Nah, tartil itu sendiri dibagi 3. Tartil pertama, kedua tadwir, ketiga hadar. Nah, tartil itu sendiri tadi adalah dia bacanya lambat, cenderung lambat gitu. Tadwir bacanya dia lebih cepat dari tartil, sedang. Nah, terus ada lagi hadar, dia lebih cepat lagi. Hadar. Jadi ketiganya ini itu masih dalam konteks tartil, baik itu lambat, sedang, dan cepat itu semuanya dalam konteks tartil. Nggak ada yang keluar dari konteks tartil, yaitu makhrajnya sesuai, hukum-hukumnya juga sesuai. Jadi boleh yang bacanya cepat asalkan makhrajnya benar, hukum-hukumnya juga benar gitu. Dan yang bacanya lambat nggak usah pesimis, yang penting kita tetap berusaha, kita tetap belajar, karena semakin kita sering ngulang-ngulang baca, otomatis nanti kita akan semakin lancar bacanya gitu. Justru karena kalau kita misalkan udah bacanya lambat, terus kita nggak mau ngebaca, nggak mau ngulang-ngulang, itu yang akan bikin kita akan selalu terbata-bata gitu. Karena kan sesuatu yang biasa itu kan pasti akan memudahkan kita gitu untuk bisa gitu. Nah, terus biasanya untuk baca cepat itu satu halaman itu, ini cepatnya tergantung orang beda-beda ya. Saya ngukur sendiri kira-kira satu halaman itu 1,5 menit. 1 menit sampai 1,5 menit atau maksimal katakan 2 menit lah. Berarti kalau satu lembar kan 2 halaman, 2 kali 2 berarti 4 menit. Kemudian sedang kira-kira 3 sampai 5 menit. Ambil waktu maksimalnya 5 menit. 5 menit dikali 2 halaman berarti 10 menit. Kemudian lambat, kira-kira lebih dari 6 menit. 6 menit kali 2 halaman, satu lembar tadi 12 menit. Jadi kira-kira kalau misalkan teman-teman bacanya lambat nih, misalkan teman-teman butuh waktu 12 menit untuk menyelesaikan satu lembar. Nah, kira-kira teman-teman harus udah mensiasati tuh 12 menit itu kapan sih? Misalkan sebelum subuh, ya udah teman-teman berarti setelah sahur, sebelum azan subuh, 12 menit sebelum azan subuh teman-teman udah siap baca Quran. Atau misalkan pas zuhur nih, pas lagi istirahat kerja, misalkan kita kerja misalnya ya, setelah zuhur misalnya, kita cuma punya waktu istirahat 30 menit. Karena misalkan puasa jadi istirahatnya sebentar. 30 menit dikurangin 12 menit, misalkan sholat 10 menit. 10 menit, bisa 20 menit. Nah, 12 menitnya tadi dipakai buat baca Quran gitu, 12 menitnya. Jadi bisa memanage gitu 12 menit karena bacaan kita lambat. Nah, terus kalau bacaan kita sedang dan cepat ya, jadi itu lebih
waktunya lebih banyak lagi kita tersedia karena kita bacanya bisa lebih cepat gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan ya. Yang jelas tetap semangat dan semangat baca Qurannya, hatam Qurannya, usahakan minimal 1 kali dalam sebulan di bulan puasa gitu. Jangan sampai nggak sama sekali. Kalaupun enggak, yang penting setiap harinya baca rutin. Karena sayang waktunya nggak dimanfaatin untuk baca Quran. Imam Syafi'i, uh, ulama mazhab Syafi'i ya, yang kebanyakan orang Indonesia itu menganut paham mazhab Syafi'i, itu beliau hatam Quran sehari 2 kali. Berarti sebulan 60 kali. Dalam bulan puasa sebulan beliau hatam 60 kali. Secepat-cepatnya orang hafal ya, beliau pasti hafal, pasti sudah hafal hafiz Quran, tapi ini sangat cepat gitu dalam konteks bacaannya itu sangat cepat. Itu temponya cepat banget gitu. Dan pasti beliau makhrajnya benar gitu karena beliau ulama. Nah, itu sampai 60 kali artinya apa? Sehari 2 kali hatam gitu. Nah, ini kita sehari ya minimal baca 1 lembar gitu. Kalau nggak bisa selembar, yang penting kita usahakan semaksimal mungkin kita baca dalam hari itu. Oke, kira-kira itu aja. Makasih. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.